Ada yang kemarin dari Iran juga kemarin, itu Syekh Syakir Nejat. Beliau mempunyai fibra getaran suara yang luar biasa. Itu getaran suaranya Masya Allah. Itu mau gimana pun tetap bagus, tetap indah ya. Karena saya juga dulu sering mendengarkan bacaan tilawah beliau, ya dari situ saya ambil sedikit-sedikit variasinya, masukkan ke dalam makro yang saya bawa gitu. Jadi seperti itu. Ada dari negara India, bacanya bagus, cuman jali dia. Ada dari negara Tanzania yang final, dia kurang lagunya. Jadi peserta yang lain serba kurang. Serba kurang, Masya Allah, keberuntungan memang luar biasa. Ada yang satu sih dari Libya sama dari Turki, tuan rumah itu bagus. Dan yang juara 2 itu dari Turki, yang juara 3 itu dari Libya, yang juara 4 itu dari negara Iran. Ya, Masya Allah. Sebelumnya saya berbagi cerita lah kita. Kalau foto nanti insya Allah dapat semua insya Allah. Saya dulu itu sebelum saya lahir, masih dalam kandungan ibu saya dulu selalu mendengarkan tilawah Al-Quran. Ibu saya juga dulu itu punya fans Qori gitu, sama seperti kita juga. Tapi orang tua saya itu bukan Qori, bukan Hafiz, bukan itu. Ya karena keinginannya menjadikan anaknya seorang Qori, terus saking kagumnya terhadap Qori-Qori dulu sampai mendengarkan bacaan dari Qori-Qori internasional dulu. Di Bima itu, teman-teman, ada Qori legendaris yang juara di Arab Saudi tahun 70-an. Namanya Abu Bakar Hussein, Syekh Abu Bakar Hussein namanya. Itu Qori legendaris, itu anak cucu cicitnya itu jadi Qori semua. Memang udah keturunan. Anaknya itu sampai menantunya itu Qori internasional. Jadi memang lingkungan kita di Bima itu memang lingkungannya mendukung lingkungan Qori-Qori. Jadi setiap desa itu pasti ada Qori-Qori yang juara kabupaten itu. Memang lingkungannya. Munculnya karena apa? Karena seperti yang kegiatan-kegiatan kita sekarang ini. Jadi pemerintah Kabupaten Bima itu mengundang beberapa Qori internasional. Setiap kali adanya hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, Muharram, ataupun ulang tahun pemerintah, ulang tahun daerah itu diadakan tablik akbar, mengundang ceramah kondang. Tapi yang paling diminati oleh masyarakat Bima itu Qori-Qorinya justru, bukan ke penceramahnya. Ya, bisa mereka ngundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang Ustadz Dasat Latif yang kondang ya, yang viral-viral. Tapi masyarakat Bima itu memintanya undang Qori-Qori aja. Bayangkan dari Kiai Haji Muammar ZA pernah diundang ke Bima. Siapa Qori internasional yang tidak pernah ke Bima? Pernah semua. Ya. Dan itulah yang memotivasi saya dulu itu. Ya, saya dulu itu sering mendengarkan rekamannya Kiai Muammar, dan juga yang sering itu Kiai Haji Darwin Hasibuan dari Medan, terus Ustadz Mukmin Mubarak dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu beliau pernah diundang semua ke Bima dan membawakan variasi ya Kullau kanal bahr, kullau kanal bahr. Itu yang viral itu. Saya jiplak habis-habisan itu. Saya ikutin. Dan orang tuanya saking kepengennya menjadi anaknya jadi seorang Qori itu pas sebelum lahir itu kan sering diperdengarkan tilawah, terus sambil mendoakan, mudah-mudahan nanti anak saya kelak ya Allah jadi Qori seperti ini ya Allah. Doa terus. Yang salah satu amalan dari ibu saya khususnya itu. Nah, setelah saya menginjak usia 6 tahun masuk SD, memang
memang karunia Allah, anugerah Allah, luar biasa nikmat Allah. Itu saya dianugerahkan dengan suara yang indah gitu. Sampai karena seringnya diperdengarkan oleh orang tua saya itu bacaan tilawah Al-Quran, sampai saya menghafal lagu-lagunya, menghafal ayat-ayatnya, ya. Sampai itu saya terbawa-bawa, ya. Sampai toilet pun saya ngaji, di toilet ngaji, di sekolah saya ngaji, di kendaraan saya ngaji. Waktu bermain-main sama teman-teman itu ngaji sambil ngaji gitu. Entah murotal, entah tilawah, kayak biasa. Gitu-gitu aja. Pokoknya ngaji. Iya. Padahal entah lagi keadaan suci ataupun tidak. Namanya juga belum tahu waktu kecil itu. Yang penting ya ditanamkanlah hobi seperti itu, hobi mengaji gitu. Akhirnya oleh orang tua saya, karena tahu saya punya bakat di bidang tilawah, diantarkanlah saya ke guru ngaji. Di guru ngaji saya dites dengan makharijul hurufnya, dengan tajwidnya. Ya, banyak yang salah dulu. Karena saya asal-asalkan hanya ikuti saja rekaman itu, tapi makharijul hurufnya itu masih banyak yang salah gitu. Hanya dibenarkan oleh guru ngaji saya. Guru ngaji saya itu banyak. Tapi guru saya yang utama itu, yang mengajarkan saya dari kecil itu sudah almarhum. Adapun guru saya yang sekarang, yang viral, yang sering saya duet bersama beliau, itu baru-baru terakhir sama beliau itu. Nah, terus guru saya itu membimbing saya bagaimana caranya melatih pernapasan tadi. Katanya, ya seperti saya bilang, olahraga. Saya nggak tahu istilah diafragma atau apa, nggak tahu saya. Kita mengambil pernapasan biasa, napas biasa, ya. Tapi faktor yang mempengaruhinya itu adalah kita harus banyak berlatih, latihan terus menerus. Saya diajarkan oleh guru saya itu, kamu harus habis sholat subuh ngaji, latihan ngaji setiap subuh, ya. Dibangunkan sama ayah itu habis subuh olahraga lari untuk membuka itu volume suara kita tetap terjaga, itu latihan pagi hari dan juga malam hari. Dulu pas anak-anak itu, tapi sekarang udah jarang lagi saya latihan karena sibuk haflah pergi mana-mana. Jadi saya latihannya sekarang itu di haflah aja, ya, di tempat-tempat acara itu aja, ya, minimal sekali sehari. Kalau acara yang nggak ada, nggak latihan gitu. Itu saya anggap tadi malam ngaji, tadi malam itu buat latihan biar menjaga suara, ya alhamdulillah. Nah, dari situlah saya diajarkan oleh guru saya, ya, cara mudah untuk menghafal lagu-lagu tadi seperti yang ditanyakan tadi itu. Itu bagaimana kita mempermudah menghafal lagu-lagu. Terus apa? Ya, salah satunya itu dengan sering-sering mendengarkan bacaan tilawah daripada masyayikh dari qori-qori dunia lah, qori-qori internasional. Ada dari Mesir, Syekh Mahmud Sahad namanya. Ada yang kemarin dari Iran juga kemarin, itu Syekh Syakir Nejat. Beliau mempunyai vibra getaran suara yang luar biasa. Itu getaran suaranya Masya Allah. Itu mau gimana pun tetap bagus, tetap indah, ya. Karena saya juga dulu sering mendengarkan bacaan tilawah beliau, ya. Dari situ saya ambil sedikit-sedikit variasinya, masukkan ke dalam makro yang saya bawa gitu. Jadi seperti itu, ya. Dan mulailah ikut MTQ itu, dan sampai sekarang saya teringat nasihat dari guru saya. Tadi pertanyaannya bagaimana biar tidak gugup, tenang bacanya. Kata guru saya itu, ya, sebelum kamu tampil di musabaqah itu, ya minimal kamu bacakan Al-Fatihah buat guru, buat orang tua, buat keluarga-keluarga. Ya, intinya Al-Fatihah buat guru dan juga orang tua. Dan juga di sela-sela bacaan itu
biar bacaan kita tidak salah jali istilahnya itu kita perbanyak baca sholawat, istighfar atau apa. Mungkin kita salah dalam membaca Al-Quran itu disebabkan karena kita kurang beristighfar, banyaknya dosa-dosa. Dan ya itu, amalkan itu. Ya itu salah satu dari amalan yang membuat kita itu bisa tenang. Dan juga jaga niat, jaga akhlak. Niat yang paling penting. Ya, karena orang kadang niat ikut lomba MTQ itu karena mungkin awalnya dijanjikan, ya, kamu kalau juara nanti saya kasih hadiah umroh, saya kasih hadiah ini dan sebagainya. Itu yang merusaknya itu. Ya, saya harus juara ini karena hadiahnya motor misalkan. Nah, Masya Allah ya. Itu bisa tergoda itu dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita plong, tidak ada. Ya, saya mengalami sendiri. Waktu saya pergi ke Turki, Musabakoh internasional di negara Turki 2019, tidak ada target saya buat juara. Tidak ada target saya buat menjadi yang terbaik. Saya ngaji-ngaji biasa aja. Namanya juga ya minimal jalan-jalan ke Turki udah luar biasa banget gitu. Keliling kota Turki, kota Istanbul, bertemu dengan kawan-kawan dari berbagai negara yang memang Masya Allah mereka para penjaga Al-Quran, para qori, para hafiz. Ya itu sudah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Apalagi dikasih juara dan sebagainya. Apalagi sebelumnya itu dijanjikan oleh pemerintah itu kalau juara nanti. Saya enggak bikin hal seperti itu. Jadi plong, saya sebelum tampil telepon orang tua, ibu, ayah, doakan saya tampil hari ini. Mudah-mudahan lancar. Saya hadiahkan penampilan saya buat kedua orang tua. Ya, akhirnya tidak disangka-sangka ya Allah. Tidak disangka-sangka, ternyata saya masuk final waktu itu. Final, saya kasih tahu orang tua ya bahagia. Ya, didoakan lagi. Ya, dan juga itu tidak ada. Final itu sudah luar biasa, target luar biasa itu. Saya masuk final, udah luar biasa, udah. Apalagi mau dikejar ya, gitu. Akhirnya tampil plong, tenang, gitu. Ya seperti biasa, perbanyak zikir. Apalagi pas saat itu bulan Ramadan. Cuman satu kesalahan saya, dosa saya. Saya di hari saya tampil, saya tidak puasa. Saya tidak puasa di hari saya tampil. Karena apa? Saya tidak bisa tampil kalau tenggorokan itu kering. Akhirnya saya izin ke toilet sama teman-teman, saya minum. Ya, itu dosa itu. Saya minum. Ya karena kan cuaca di sana juga dingin, apalagi di masjid itu AC-nya besar luar biasa. Jadi ya saya minum. Saya latihan sedikit-sedikit itu. Ya, akhirnya suara normal. Teman-teman peserta yang lain udah kering suaranya. Karena puasa kan, apalagi tampilnya itu sore hari. Bayangkan itu. Coba kalau pagi bisa kita. Tapi ini sore hari udah tenggorokan kering, udah haus segala macam apalah ya kan. Jadi saya minum aja. Ya, saya mohon ampun ya Allah, Engkau melihat hamba minum ini ya Allah. Ya mudah-mudahan suara hamba terjaga. Ya doa, banyak doa. Ya Allah, saya tampil ini di MTQ. Mudahkanlah mata saya untuk melihat ayat-ayat-Mu, mudahkanlah pendengaran saya, telinga saya untuk mendengar ayat-ayat-Mu, mudahkanlah mulut saya untuk membaca kalam-kalam-Mu yang mulia. Ya banyak istilahnya itu ya sufi sedikit lah gitu. Ya gitu. Ya untuk menenangkan pikirannya biar tidak grogi, tidak mikir. Kadang kan orang lagi MTQ itu misalkan lagi ngaji, misalkan diteriakin Allah, langsung nambah lagi variasinya, pengaruh suasana. Karena orang bilang Allah, ya nambah lagi, makin semangat, makin ditambah lagi naikkan suaranya sampai teledor di tajwidnya. Itu bahaya itu. Makanya jangan pengaruh ya, kita ikuti saja alur bacaan kita.
ya renungkan, mungkin kalau memang tahu maknanya ataupun kalau nggak tahu ya tidak dihaluskan bacaan kita ya, akhirnya alhamdulillah. Dan rezeki memang udah rezeki saya di final di MTQ Turki itu, ada dari negara India bacanya bagus cuman jali dia, ada dari negara Tanzania yang final dia kurang lagunya, jadi peserta yang lain serba kurang. Serba kurang, masya Allah, keberuntungan memang luar biasa. Ada yang satu sih dari Libya sama dari Turki, tuan rumah itu bagus. Dan yang juara 2 itu dari Turki, yang juara 3 itu dari Libya, yang juara 4 itu dari negara Iran. Ya, itu luar biasa, udah Allah atur. Kalau sudah rezeki kita itu nggak akan pernah diambil sama orang lain. Nah, akhirnya itu jadi pulang. Wah, diundang lah sama berbagai stasiun TV kan, apalagi diundang sama presiden. Tidak disangka-sangka sebenarnya. Jadi masuk TV kayak gini saya. Diundang ke berbagai stasiun TV, masuk Antv, ketemu sama Raffi Ahmad dan sebagainya. Masuk Trans 7 ketemu sama Deddy Kebuzer. Itu sebelum mu'alaf. Mungkin setelah saya ngajiin dia langsung mu'alaf ya. Sama teman-teman saya bilang yang ngantar saya kan kenapa nggak minta foto sama artis-artis? Saya bilang sama-sama artis, saya bilang. Sekarang udah levelnya sama-sama masuk TV, cuman berbeda bayarannya. Mereka bayarnya berjuta-juta. Saya kemarin masuk TV tanda tangan 250.000 itu, padahal TV kan. Tapi nggak terlalu berharap sih. Ya intinya tidak ada di situ, ada di tempat lain. Pulang dari stasiun TV langsung saya kan tampil di Indosiar itu, di aksi Indosiar itu dini hari subuh itu di aksi Indosiar sama Mama Dede dan sebagainya. Nah pagi harinya siangnya itu langsung berangkat ke Istana Negara, diundang sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ya, ngobrol-ngobrol. Karena 2019 kan. 2019 itu tahunnya ya politik pemilu 2019. Ya. Ya itu baru saya Kori yang diundang ke Istana Negara setelah juara internasional. Jadi Kori-Kori sebelumnya belum pernah diundang ke Istana Negara, Ustaz. Itu momennya pas. Ya, luar biasa. Jadi ya banyak keajaiban, banyak keberkahan, dan yang penting sih ya jaga niat, jaga hati, jaga akhlak dan sebagainya, terutama terhadap banyaknya godaan perempuan, Ustaz. Mohon maaf, godaan perempuan itu banyak. Saya niat utama nikah itu sebenarnya belum mau nikah sebenarnya waktu itu. 2 tahun lalu. Tapi karena banyaknya situasinya sudah berbeda, semakin ngeri godaan perempuan. Akhirnya saya nikah lah ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau udah kondisinya seperti itu kan udah hukumnya wajib, Ustaz ya. Wajib, Ustaz. Ya, asalkan nikahnya hanya satu aja. Kalau apa gak wajib? Kurang tahu lagi, Ustaz. Udah ya, istri saya nggak dengar. Ya gitu, Ustaz. Jadi ya banyak keberkahan. Ya alhamdulillah lah, berkah Al-Quran. Ibarat sabda Rasulullah itu, Inallah yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran dan merendahkan orang-orang dengan Al-Quran juga. Ya, saya sudah merasakan hal demikian. Ya, sampai sekarang saya bisa mengumrohkan keluarga. Ya, insya Allah ya bulan depan saya berangkat haji berkah Al-Quran. Ya, luar biasa. Kuliah gratis. Adik-adik pun saya sekolahin, saya biayain. Dan juga banyak tawaran-tawaran dari kepolisian untuk masuk perwira polisi, tapi saya kurang minat. Dengan
fisik saya yang kecil seperti ini rasanya tidak cocok lagi jadi polisi. Jadi kori aja. Ya, ya ditawarin sampai kuliah S3 di Australia. Aduh, nggak bisa saya di Indonesia aja. Ya, saya punya cita-cita yang belum tercapai itu membangun pondok pesantren di kampung saya di Bima. Ya, karena di Bima itu memang banyak kori-kori. Tapi untuk pondok pesantren itu nggak terlalu banyak, masih sedikit. Kalah dari Lombok. Lombok kan memang buminya para ulama, para tuan guru, para hafiz Quran banyak di sana. Tapi kalau untuk semangat korinya itu ya kalah dari Bima. Kita di Bima itu tiap tahun ngundang kori internasional. Haji Darwin aja itu udah kampung keduanya di Bima itu. Saking dicintai sama orang Bima, ya. Apalagi Bang Sidik, Bang Salman Amrillah, ya Kak Mastia Lestaluhu itu sering ke Bima. Bang Novandra, teman saya Rizkon dari Kalimantan Selatan itu sering ke Bima. Udah pernah semua ke Bima. Yang penting udah kori internasional ya. Pasti orang Bima itu penasaran. Akhirnya dari situlah muncul bibit-bibit itu. Muncul motivasi orang tua ingin mengajarkan anaknya itu kori. Dari situlah, dari acara-acara seperti itu. Acara pemerintah mengundang kori-kori itu. Makanya banyak kori-kori yang bermunculan. Ya alhamdulillah Bima tahun ini ada yang juara di Kenya. Itu. Juara 2 di Kenya. Terus teman saya, adik seperguruan saya namanya Muhammad Farhan kemarin baru pulang dari MTQ Tanzania. Cuman belum beruntung lagi. Ya. Ya gitulah Ustaz. Ya mudah-mudahan ya sedikit cerita ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman. Semoga Allah ridhoi kita, Allah jadikan kita itu Al-Quran ahlullah wa khasatuh. Orang-orang jadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ya, mungkin ada yang belum dijawab tadi. Tentang cengkok ya. Ya, itu tadi. Saya sering dengar kori dari mancanegara, kori-kori luar negeri yang cengkoknya luar biasa. Saya ikutin lah dari situ. Nah itu juga salah satu caranya itu sering dengar bacaan-bacaan dari para kori-kori tersebut dan ikut latihan. Ya gitu. Jadi dan juga di rumah latihan dengan banyak cengkok-cengkok. Ya, kadang teman-teman saya yang kori itu sering dengar lagu-lagu Arab. Ya, lagu-lagu Arab itu mereka ngambilnya dari situ, cengkok-cengkok ngaji itu. Ya, asalkan gak berlebihan aja. Selama itu ya masih bisa dipakai, masih bisa dimasukkan ke dalam kori, ngaji tilawah, ya nggak apa-apa. Jadi sering-sering latihan intinya. Saya seminggu saja nggak latihan, untuk menggerakkan suara itu agak sulit. Ya, seminggu saja tidak latihan seperti ini. Ya, jadi makanya kalau khususnya belajar cengkok itu ya harus sering-sering latihan. Intinya semuanya itu harus dengan latihan, dengan istiqomah, dengan konsisten. Mau itu belajar cengkok, mau itu belajar cara mengatasi suara, maupun mengatur napas, latihan. Intinya latihan terus. Dan juga kalau pagi biasanya, kalau bisa pagi-pagi itu ya minum jahe hangat lah mungkin ya, susu hangat gitu. Ya untuk ya memperbagus suara. Minum yang hangat-hangat. Ya. Ya. Kalau kita yang sudah nikah kan enak, sudah ada yang buatin. Iya, sudah ada yang buatin. Ya. Susunya nggak habis-habis di rumah. Gitu. Ada terus. Cuman teman-teman yang masih jomblo, nauzubillah misalnya. Kesian, buat sendiri aja.
Ya, yang penting ada usaha sendiri. Insya Allah Allah mudahkan. Ya mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya teman-teman yang belum. Ya, amin ya rabbal alamin.